Halo, nama saya Reza, biasa dipanggil Kun. Halo teman-teman semua, aku Stella, senior 3D artist di Kun Kun Visual. Halo semua, perkenalkan nama saya Jihad Maulana Ramdan. Saya di proyek ini bekerja sebagai asset creation. Pegang apa dalam project Marvin Place? Jadi saya bersama Sylvie memegang bagian storyboard yang mana membuat cerita dari awal sampai akhir dan make sure dari awal sampai akhir klien udah suka dan kita bisa follow up semua tim kita untuk menyesuaikan dengan storyboard tersebut. Serta yang terakhir quality control juga ya. Jadi memastikan apa yang kita delivery sesuai dengan kualitas maksimal yang kita bisa. Pegang apa dalam proyek Marvin Place ini? Oke. Di proyek Marvin Place yang kemarin itu aku in charge di interior. Untuk aset api, air, gorden itu dianimasikan sendiri. Kok gordennya bisa gerak? Caranya bagaimana? Oke, gorden gerak. Jadi untuk menggerakkan gorden gerak itu sebenarnya butuh yang namanya simulasi. Di bagian simulasi kita menggunakan Pinnik FD. Jadi Pinnik FD itu dia fungsinya untuk ngesimulasiin api, air, asap dan simulasi lainnya gitu. Nah untuk si cloud sendiri kita untuk bikin kurten ya kita menggunakan Marvelous Designer. Jadi si Marvelous Designer tuh fungsinya untuk ini ya dia sebenarnya untuk ini ya software khusus untuk cloud base. Jadi untuk membuat baju, pokoknya yang di bidang kain-kainan gitu, fabric, dia paling enak lah digunain gitu sih. Nomor 2, berapa lama nyusun storyboardnya dan bagaimana alurnya? Oke, jadi untuk membuat storyboard sendiri yang perlu kita pertimbangkan adalah kita mau menyampaikan apa sih ke klien kita. Misalnya, apakah pesannya mau luxury, atau pesannya mau hip hop, atau pesannya mau family. Ya itu kita pikirkan dari awal dulu. Jadi setelah kita pikirkan dari awal, maka kita akan kebayang gimana musiknya, gimana flow kameranya, dan lain-lain gitu. Jadi dari awal kita emang harus meyakinkan klien kalau pilihan kita tuh yang terbaik. Jadi kadang-kadang yang paling PR adalah kita nggak pas nih sama apa yang diinginkan klien untuk segi idenya gitu. Nah paling tantangannya tuh di sana untuk storyboard. Nah untuk berapa lamanya sih kurang lebih cukup seminggu ya. Jadi tektokan sama klien dan kita cari idenya kurang lebih gitu. Untuk menentukan kamera angle itu kita tentukan di awal ya. Jadi tadi awal kita udah bikin cerita di mana total bakal ada 30 scene misalnya. Nah jadi dari awal tuh kita udah tektokan sama klien dan tektokan sama tim. Nah, jadi waktu kita dikonfirmasi sama klien udah approve, baru kita eksekusi realnya di lapangan gitu. Gimana sih tantangannya waktu mengerjakan proyek animasi interior? Boleh diceritain nggak kesulitannya gitu atau tantangannya? Oke, untuk tantangannya sendiri di mengerjakan interior itu karena ini kan animasi pertama yang aku pegang. Jadi banyak hal baru yang aku nggak pernah ngerjain sebelumnya gitu, kayak beauty shot, terus misalnya ngegerakin kamera itu tuh hal baru buat aku gitu. Gimana cara menganimasikan orang dan mobilnya supaya bergerak? Oke, orang. Kalau untuk orang tuh ada 2 teknik ya. Jadi yang pertama kita bikin aset sendiri. Jadi mulai dari rigging sampai nganimasi itu manual. Nah kalau untuk yang kedua kita pakai ini third party software namanya Anima. Jadi dia udah bundle library gitu untuk menggerakin animasi orang. Kalau mobil? Untuk membuat mobil sendiri di sini kita menggunakan ini ya plugin namanya City Traffic. Jadi itu si City Traffic itu pluginnya khusus untuk Max. Jadi dia fungsinya untuk ngegerakin mobil gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk render tiap animasinya? Jadi untuk bikin draft sendiri sebenarnya dari 30 scene kita bisa mengerjakan dalam waktu seharian full. Sehari sampai 2 hari lah bisa keluar draft. Rendering terus kerjanya setiap malam dan setiap pagi karena kita punya render farm juga. Nah kalau misalnya untuk pekerjaannya sudah final, nah rendernya sendiri butuh waktu untuk semua scene bisa semingguan gitu. Jadi kita bisa seminggu atau 2 minggu untuk rendering doang karena kan pasti ada trial errornya, ada yang error salah-salahnya dan lain-lain kayak gitu. Butuh berapa lama kurang lebih pekerjaanmu
dari awal sampai beres? Untuk kerjainnya sendiri itu kemarin kurang lebih 2 mingguan sampai beres. Hal tersulit dan menarik mengerjakan proyek ini apa? Untuk hal yang tersulit sebenarnya ini ya, karena di bidang simulation itu kalau kalian bikin simulation itu nggak akan langsung beres jadi gitu. Dia ada yang namanya butuh step trial error. Jadi kalian nyoba terus sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Karena dia tuh sistemnya kayak apa ya? Nggak apa ya? Natural gitu, kayak randomize tapi kalian harus diatur gitu. Nah kayak gitu. Jadi emang banyak trial error untuk ngegerakin simulasi apa itu cloud, fire, smoke, water, apapun itu yang namanya simulasi butuh yang namanya trial error. Untuk hal yang menarik sebenarnya ini ya, balik lagi ke yang simulasi tadi. Jadi ketika kamu udah nge-achieve apa yang kamu mau gitu. Nah, itu ada kesenangan tersendiri karena kan kamu udah trial error banyak di simulasi itu dan akhirnya tercapai apa yang kamu mau. Terus pas di render beres gitu. Pas dilihat keren gitu. Kayak ya kebanggaan tersendiri aja gitu. Waktu yang dibutuhkan dari awal sampai akhir pekerjaan animasi. Yang pertama, karena kalau animasi ini sih kurang lebih sebulan ya. Jadi seminggu itu storyboard dan cerita. Terus udah mulai nyicil-nyicil juga pekerjaan settingnya. Minggu kedua dan ketiga itu kita beresin semua settingnya. Dan minggu terakhir kita render full gitu. Dan kalau ada trial error apa-apa, kita masih bisa benerin di minggu terakhir. Jadi mungkin sekitar 4-5 minggu lah. Hal yang sangat menarik untuk proyek Marvin Place ini adalah cara kita meyakinkan klien kalau misalnya musik juga itu sangat penting. Jadi biasanya kan teman-teman kalau ngeliat animasi yang berseliweran di pasaran tuh ada lagu perjuangan, ada lagu yang sinematik banget gitu-gitu ya. Jadi kita mencoba hal baru di mana kita membuat lagu yang hip hop yang mana benar-benar beda dengan yang sebelum-sebelumnya dan mungkin belum ada referensinya kecuali di luar negeri ya. Dan ternyata waktu kita approach ke klien dan kliennya suka gitu, jadi sebenarnya kita nggak mesti membatasi diri kita untuk ya udah standar pasar seperti itu, ya udah kita ikutin seperti itu juga gitu. Jadi kita bisa lebih berkreasi bahkan untuk musiknya sekalipun.